efisiensinya pemeriksaan, asas keterangan cepat dihadirkan. Oleh karena saksinya sama yang dihadirkan untuk keempat terdakwa, maka sidang kita buka secara bersamaan ya. Recording in progress. Sidang perkara pidana pengadilan tinggi perkara yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Jonathan Rizky Artius Simanjuntak alias Ijong, almarhum RT Simanjuntak, terdakwa Evan Darman Saputra alias Bro Victor, Cahya Avandi, terdakwa Bahrul Tahir Rahareng bin Muhammad Rahareng, terdakwa Ernawati Rahareng bin almarhum Muhammad Said Rahareng dinyatakan dibuka dan terbuka. Silakan terdakwa untuk masuk ke ruang. Saudara terdakwa berempat sehat hari ini? Sehat. Sebelumnya kami minta surat kuasa baru dulu, yang kemarin belum. Ada surat kuasa? Penetapan ya. Baik, baru oleh karena saudara tidak dapat penasihat hukum, maka majelis menganggap perlu menunjuk seorang penasihat hukum ya dari Pusbak ya, mendampingi saudara selama pemeriksaan perkara ini ya. Baik, hari ini sebagaimana acara persidangan adalah mendengarkan saksi dari penuntut umum. Silakan saudara duduk di samping masing-masing penasihat hukum, 3 kursi bawah ke belakang, 1 di sini. Ya. Boleh tarik kursinya. Ada kursi ini. Ya, duduk belakang. Baik, silakan dihadirkan saksi yang pertama penuntut umum. Antoni sekarang silakan hadir masuk ruang persidangan. Untuk saksi yang lain yang kita dengarkan silakan menunggu di luar ruang sidang. Silakan dulu. Nama saudara siapa? Antonius Heri S. Sagara. Tolong mainnya dibuka. Tempat lahir saudara? Jakarta. Tanggal lahir? 5 Juni 1991. Jenis kelamin laki-laki, agama? Katolik yang mulia. Tempat tinggal saudara? Islam Polres Bandara Soekarno. Warga negara Indonesia ya. Pekerjaan? Anggota Polri yang mulia. Saudara kenal dengan 4 terdakwa yang pakai putih? Sebelumnya tidak yang mulia. Nah, ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri untuk diambil janji ya. Saksi yang satu untuk di luar aja. Sudah majelis, sudah keluar majelis. Ikutin hafal janjinya, ada Alkitab di tangan kiri, main kita dulu. Agama Katolik Protestan? Katolik. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi sudah berjanji tadi, kita berikan keterangan saudara dengar, saudara lihat, saudara alami
tanpa memberikan keterangan palsu. Jika terbukti keterangan palsu, ada ancaman pidana yang memberikan keterangan palsu di persidangan 7 tahun. Ya. Jika memberatkan terdakwa ada 9 tahun. Ya, saudara jadi anggota polisi dan ya. Siap yang mulia. Baik, silakan untuk penuntut umum yang bertanya. Terima kasih Majelis. Saudara saksi, saudara saat ini bekerja di mana, bertugas di mana? Saat ini saya bekerja di Satuan Narkoba Polres Kota Bandar Soekarno. Kemudian pada sekitar bulan Februari tahun 2022, apakah ada saudara menerima kabar atau informasi dari pihak Bea Cukai Bandara Soekarno? Bisa saudara jelaskan? Betul, bahwa pada sekitar tanggal 13 Maret 2025 kami mendapatkan informasi dari petugas Bea Cukai bernama Wildan bahwasanya menginfokan kepada kami ada sekitar 50 vape yang diduga berisi etomide yang dibawa oleh seorang laki-laki bernama Bahrum. Selanjutnya saya bersama tim melakukan pengembangan terhadap data identitas seseorang yang bernama Bahrum ini. Akhirnya berdasarkan analisa polisian, kami dapatkan bahwa saudara Bahrum kami ketahui akan menuju ke Ambon melalui pelabuhan Tanjung Priok. Di situ kami berinformasi kita pengecekan ke pelabuhan Tanjung Priok. Kami cek data penumpang terdaftar di KM Labobar tujuan Jakarta Ambon. Sebelumnya, atas apa laporan dan informasi tersebut dari Bea Cukai, ada berapa banyak vape yang dibawa oleh tadi Bahrum? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saudara Bahrum datang dengan membawa sekitar 100 vape etomide. Namun berdasarkan dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia menuju Bandara Soekarno menuju Hatta. Jakarta. Itu dibawanya kapan? Saudara tahu? Seingat saya sekitar tanggal 24 Februari 2020. 24 atau 25? Ya 25 Februari 2025. Kemudian dari 100 yang dibawa ternyata ada batas minimum yang bisa dibawa masuk ke Indonesia pada saat itu. Jadi yang 50 bisa dibawa keluar oleh saudara Bahrum, namun yang 50-nya lagi dicegah oleh Bea Cukai. Nah, itulah yang dilaporkan kepada kami, yang 50 ini berdasarkan keterangan Bea Cukai mengandung apa yang akan dilaporkan? Selanjutnya, karena memang awal sudah ada curigaan Bu, akan pengecekan dengan cara laboratorium mengandung obat keras bernama etomide. Obat keras. Kemudian selanjutnya akan saudara lakukan. Selanjutnya, karena kita sudah mengidentifikasi bahwa vape tersebut mengandung obat keras berjenis etomide, kami langsung melakukan penelusuran terhadap identitas orang yang membawa saudara Bahrum ini. Yang tadi kita ketahui itu dia sudah melakukan perjalanan menuju Ambon dengan KM Labobar. Kita dapat informasi bahwa kapal tersebut transit di Makassar. Lalu kita melakukan pengejaran, kita terbang ke Makassar, kita pantau. Nah, pada saat kapal transit, kita sudah mendapatkan data tempat duduk penumpang. Pada saat transit di Makassar, kita langsung menuju ke nomor tempat duduk saudara Bahrum. Lalu kita amankan, kita lakukan interogasi lisan dan membawa benar dia yang membawa etomide tersebut dengan disuruh oleh kakaknya yang bernama saudara Ernawati. Saat itu Bahrum tersebut mengakui gitu, membawa 100. Ya benar, dia mengakui sudah membawa sekitar 100 vape berisi etomide atas suruhan dari saudara Ernawati. Lalu kemudian apa yang saudara lakukan di polisi? Selanjutnya setelah mendapati saudara Bahrum, kita lakukan pengecekan handphonenya, bahwasannya saudara Bahrum ini
memang akan bertemu dengan kakaknya Yarnawati di sekitar pelabuhan Makassar. Kita cek dan memang kita amankan dulu saudara Bahru berikut dengan barang-barang dan handphonenya. Lalu kita ajak untuk bertemu dengan saudara Erna. Setelah kita bisa menemukan saudara Erna, kita lakukan interogasi lagi saudara Erna. Terhadap saudara Erna mengakui bahwa disuruh oleh saudara Ijo dalam hal melakukan pendatangan yang dibawa oleh saudara Bahru ini. Kemudian dari informasi tersebut kita amankan handphone saudara Erna, dan di dalam handphone saudara Erna terdapat sebuah grup WhatsApp dengan judul berangkat, di mana dalam grup tersebut beranggotakan 3 orang, saudara Erna, saudara Ijong, dan Bro Victor atau Evan Dharma. Di grup berangkat tersebut. Ya, di grup berangkat tersebut. Jadi dalam grup tersebut itu berisi 3 orang. Ya, 3 orang. Yang komunikasinya itu terkait dengan dari sebelum berangkat sampai dengan ketika tiba di bandara, itu diinfokan oleh bagaimana prosesnya ataupun kepada siapa barang-barang tersebut akan diarahkan seperti itu. Bahru tidak ada di dalam grup tersebut. Bahru tidak ada, karena Bahru selalu melaporkan kepada saudara Erna. Nanti Erna yang akan melaporkan di grup tersebut. Kemudian pihak kepolisian ada mengamankan saudara Jonathan Frizzy terdakwa. Ya, ada. Sebelumnya kita sebelum mengamankan saudara Jonathan Frizzy, kita mengamankan saudara Bro Victor dulu. Evan. Saudara Evan. Jadi kita setelah di Makassar itu kita amankan Erna dan Bahru, kita bawa ke Jakarta, lalu kita dalami lagi. Terus berdasarkan IT dalam handphone, kita bisa mendapatkan saudara Evan, kita amankan alias Bro Victor di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dari keterangan interogasi yang dilakukan kepada terdakwa Evan bagaimana? Benar, memang sesuai bahwasannya terkait dengan status epidemi tersebut memang direncanakan oleh mereka bertiga, saudara Evan dan Ijong dan Erna, dalam grup tersebut. Saudara tanyakan nggak kepada 4 terdakwa ini, itu 100 tersebut ya milik siapa? Berdasarkan interogasi lisan kami, dari 100 vape ini sebenarnya 50 punya Ijong, 50 punya Evan. Kemudian saat itu yang berhasil ditindak bea cukai 50, betul kan? Betul. 50 lagi bisa diambil oleh Bahru terdakwa. Ya, berhasil dibawa keluar atas. Saudara tanyakan juga kepada Bahru, 50 cartridge vape itu dikemanakan oleh terdakwa Bahru ini? Menurut pengakuannya, 50 paket yang berhasil lolos tersebut, 40 dikirimkan ke orang dari saudara Evan yang bernama Cipondo, dipaketkan gitu, dikirimkan melalui aplikasi GoSend. Sedangkan yang 10 lagi itu diambil oleh saudara Ijo. Kemudian pada saat saudara mengamankan terdakwa Evan, apakah ada lagi barang bukti yang ditemukan? Ada kurang lebih sekitar 40 piece. Itu di mana lokasinya? Itu di apartemen Goto Peak nomor 3, Pantai Jakarta. Apa saja yang saudara temukan pada saat itu di apartemen tersebut? Apa saja? Ya, di apartemen saudara Evan kita menemukan kurang lebih 40 piece. Waktu itu memang aktor utamanya adalah 2 orang ini, Pak. Siapa itu aktor utamanya? Evan dan Ijo. Cuma untuk saudara Erna ini perekrut sebagai orang yang mencarikan orang yang membawa atau kurirnya itu. Di grup tersebut ada saudara Evan? Ada. Ada. Berarti di grup tersebut ada saudara Evan, ada Ijo. saudara Ijo, sama juga saudara Saudara Erna. Erna. Oke. Sementara jumlah majelis mungkin nanti akan ada pertanyaan tambah dari majelis. Terima kasih. Silakan dari penasihat hukum Jonathan Frizzy. Tes. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi menyampaikan sebagai pejabat Polri ya. Berarti apakah saudara saksi ikut terus di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini? Iya, itu saya ikut terus. Saya sebagai orang tim lapangannya. Tim lapangannya ya. Iya. Oke.
kapan keterlibatan saudara saksi ini berakhir ya? Apakah setelah menyerahkan, karena kan tadi kan saksi menyatakan sebagai tim lapangan ya? Apakah setelah menyerahkan para tersangka pada waktu itu ya yang ditangkap, apakah berakhir di situ tugas saudara saksi? Kalau tugas kami sih tidak pernah berakhir sih Pak, karena akan selalu nyambung kasus baru lagi. Enggak, maksud saya untuk kasus ini keterlibatan saudara saksi itu apakah berhenti, paham ya maksudnya? Kan menangkap sudah, interogasi awal sudah, kan ya. Nah pertanyaan saya, apakah keterlibatan saksi ini ya itu berhenti sampai di situ atau terus sebagai tim penyidik juga? Oh, tidak. Tidak ya. Jadi saksi hanya tim lapangan ya. Kita tidak akan menyidik. Baik, jadi berhenti setelah tersangka ini diserahkan ke tim penyidik ya. Iya. Oke. Saudara saksi, saya akan mulai dari keterangan tadi saksi yang terakhir ya. Tadi saksi menyatakan bahwa aktor utamanya ini ada 2 orang ya. Itu saya rasa sebagai sebuah kesimpulan ya. Maksud saya, pertanyaan saya, apa dasarnya saudara saksi ini menyatakan ya, berdasarkan fakta apa ya, bahwa kedua orang ini adalah aktor utama ya? Kalau menurut saya begini, penasihat hukum, jadi di grup itu saya tadi jelaskan ada 3 orang. Baik. Ada saudari Erna, ada saudara Ijong, dan ada saudara Evan. Dan memang dari yang saya baca dari komunikasi di grup WhatsApp tersebut itu menunjukkan posisi dalam arti siapa yang bosnya, siapa yang mencarikan barang, siapa yang memesan barang, dan peran Erna itu seperti apa itu tergambar. Saya sebagai tim lapangan yang melakukan pengecekan barang handphone. Baik. Jadi di situ saya menyimpulkan. Itu kesimpulan saudara saksi Ya, itu sudut pandang saya. Kesimpulan dan sudut pandang saksi berdasarkan apa yang terjadi di CT. Betul. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui ya di dalam perkara ini barang bukti apa saja yang disita atau diajukan sebagai barang bukti? Penasihat hukum agak dekat sedikit ya, biar bisa direkam. Oke, baik. Kurang lebih yang utamanya adalah 50 piece dari vape yang mengandung tomide yang dibawa oleh saudara baru. Lalu ada handphone dari para tersangka. Baik. Dan ada juga barang bukti 40 vape yang disita di apartemen saudara Evan, dan juga beberapa gas kosong juga, tapi yang sudah habis itu juga disita juga. Dan juga ada 1 botol yang ditemukan di apartemen saudara Evan juga, itu disita. Izin menunjukkan bukti itu yang mulia pertama. Saya mau baca keterangan. Silakan saksi. Pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi kita sudah lihat bahwa yang disita ini adalah 50 piece cartridge spot dan 1 buah kardus bertuliskan Sky dan 1 print boarding pass. Jadi di dalam perkara ini tidak ada penyitaan terhadap 40 yang ditangkap, yang ditemukan ya, di tempat saudara Evan ya.
Benar itu? Kalau untuk itu kan penyitaan untuk case yang satu Pak. Setahu saya ini jadi ini kedua case. Jadi Oh. mungkin beda berkas. Baik. Jadi mungkin di berkas yang lain mungkin ada. Kalau nggak ada di situ mungkin di berkas saudara Evan ada. Iya, iya. Jadi kita mungkin bisa tahu kenapa ya. Tapi yang pasti untuk kasus ini, pengetahuan saksi yang disita itu hanya 50 ya. Yang 40 di berkas lainnya. Iya. Baik. Oke. Tadi saudara saksi menyampaikan melakukan interogasi ya Iya. terhadap baik Bahrul, baik juga karena urutannya ya, baru Evan, baru terakhir kepada Ijong ya. Iya. Ini ada BAP juga yang saudara-saudara saksi tanda tangani. Di poin 5 ya, saudara saksi menyatakan bahwa pernah menginterogasi saudara Bahrul. Jawabannya adalah atas suruhan kakak Bahrul atas nama saudari Ernawati. Iya. Benar itu ya, jadi Bahrul ini disuruh sama Ernawati. Iya. Kemudian tadi saksi juga menyatakan bahwa sudah memeriksa siapa? Evan ya. Di sini saudara saksi menyatakan ya di poin yang sama, di poin 5. Selanjutnya saya menanyakan tersangka Evan dan menerangkan bahwa tersangka Evan alias Bro Victor menyuruh tersangka Ernawati. Benar tidak? Iya sesuai dengan BAP. Jadi yang menyuruh Ernawati adalah Bro Victor atau Evan. Kalau dari sini ya. Oke. Baik. Kemudian pada saat saudara saksi menerangkan di dalam BAP, keterangan tersangka Ernawati saya bacakan ya. Ernawati adalah orang yang telah menyuruh saudara Bahrul untuk menjemput dan mengantar Catering Spot yang berisi liquid diduga mengandung ethylene yang dibawa saudara Bahrul dari negara Malaysia masuk ke negara Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada supir saudara Jonathan Chrissy Ijong. Iya. Saudara Ernawati, saudara Ijong, saudara Evan dan Bro Victor tergabung dalam grup massa perangkat Betul. yang dibuat oleh saudara Jonathan, Betul. ya, alias Ijong. Nah, pertanyaan saya, tadi saksi menyatakan bahwa Ernawati ini disuruh oleh Ijong. Ya, jadi dari Bahrul disuruh sama Ernawati disuruh Ijong. Nah, tapi kalau di dalam BAP saudara ini saya belum menemukannya. Bagaimana? Karena yang ada di dalam BAP saudara saksi ini adalah keterangan dari Evan yang menyatakan bahwa tersangka Evan menyuruh tersangka Ernawati. Nah, ini bisa saudara jelaskan. Dapat saya jelaskan seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya di grup tersebut itu kan ada 3 orang Pak. Jadi misalnya si Evan bilang apa di grup itu pun kepada Erna pasti Ijong dia, ataupun Ijong bilang apa pasti semua dia ada semuanya. Jadi di situ Pak. Jadi Paling tahu ya. iya. Jadi siapapun apa yang terjadi dengan proses pendatangan pengiriman dari paket ini apa etomidet ini pasti diketahui oleh ketiganya. Pasti diketahui oleh ketiganya. Iya, karena Mudah ya, saudara saksi ya. Berarti saudara saksi tetap ya dengan BAP-nya ya. Tetap Iya. dengan BAP ya. Bahwa kalau dalam BAP ini memang tidak ada kalimat dari Ernawati ini yang menyuruh atau disuruhnya itu oleh Ijong ya. iya, Tidak terucap oleh Ernawati ya. iya. Baik. Saudara saksi, sebenarnya ya, ini saya pertanyaan terkait dengan pekerjaan khusus yang di sini dan juga yang saudara lakukan. Apakah sebetulnya barang yang seperti ini ya yang ditemukan ini itu sudah menjadi apa namanya pengetahuan polisi, itu udah barang umum gitu yang sedang saya kasih contoh ya, misalnya apakah dia sudah setan ganja atau sabu-sabu, bisa saudara saksi jelaskan?
Kalau secara umum mungkin bisa dibilang ini belum banyak yang konsumsi ya kalau di Indonesia ya. Baik. Kalau misalnya di Indonesia itu kan umumnya ya kayak ganja, sabu, Baik. ekstasi itu udah umum. Mungkin kalau untuk yang vape ini, ini ada kelas-kelasnya Pak. Oke. Mungkin yang agak-agak high class sedikit lah, menengah ke atas lah yang bisa beli karena kan harganya juga cukup di pasaran Indonesia itu cukup tinggi ya. Baik. Jadi belum terlalu umum. Baik. Oke, jadi belum terlalu umum ya. Pengetahuan saksi ya, itu bisa diketahui nggak sih secara kasat mata ya? Misalnya ganja kan sabu kita bisa lihat ya. Sebenarnya kalau itu tuh bisa tahu nggak sih apakah ada ciri khusus gitu loh? Misalnya, oh ini cairannya agak keemasan berarti dia mengandung apa? Oh ini jadi mengandung apa? Gitu. Apa bisa mengetahui kasat mata ya? Hanya secara kasat mata itu agak sulit ya, karena kita nggak punya kemampuan untuk itu, karena memang kita sangat mirip sekali dengan Baik. vape yang beredar di pasaran yang isinya biasa itu di 150 ribuan itu. Cuma memang harus mengetahui lebih yakin itu harus melalui uji lab. Harus melalui uji lab. Betul. Ya. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu ya, hanya yang skill aja apa maksudnya, yang memiliki keahlian ya, uji lab itu ya. Baik. Kalau pengetahuan saksi ya, apakah sudah pernah melakukan penangkapan terhadap barang yang seperti ini sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah juga. Apakah kandungannya sama? Kalau secara hasil uji lab itu namanya etomidat, Baik. nama zatnya itu. Sama saja. Maksud saya ini buat pengetahuan saya juga kita semua ya. Tapi ada juga nggak sih yang mengandung mengandung ganja atau zat-zat yang masuk ke dalam kategori psikotropika atau narkotika yang vape ini? Ada juga. Jadi selain vape ini tergantung yang pembuatnya, dia mau isi etomidat bisa, dia mau isi dengan bibit sinte bisa. Baik. Dia bisa diisi dengan THC bisa. Itu tergantung bagaimana di pabriknya itu dibuat sih sebenarnya. Nanti ada kadar-kadar sendiri. Baik. Karena nanti efeknya akan beda-beda tergantung dengan pembuatnya. Oke. Apakah saudara saksi tahu kalau etomidat ini efeknya seperti apa? Ada pernah tahu penelitiannya atau apa? Jadi kalau etomidat ini kan pada dasarnya dia zat anestesi ya. Betul. Jadi dia bisa bikin orang hilang kesadaran. Baik. Jadi kalau memang untuk dalam penggunaan sehari-hari user itu ya itu biasa ya buat relax. Biasanya menurut pengakuan orang-orang itu dia memang suka karena bisa bikin dia santai, bisa bikin dia tidur gitu. Dari orang-orang kita tangkap bilangnya seperti itu. Baik. Oh, jadi berdasarkan keterangan yang pernah sebelumnya ya. Yes. Tapi kalau penelitiannya belum pernah lihat ya khasiatnya atau apa dan apa. Saya nggak lihat penelitiannya, tapi Baik. hanya berdasarkan testimoni dari orang yang kita amankan aja. Oke, saudara saksi tadi menerangkan bahwa dari 100 itu punya Evan itu 50, punya Ijong itu 50. Tapi di dalam BAP yang saudara saksi terangkan, ini terkait jumlah aja ya, terkait jumlah aja ya. Jadi yang menerangkan ini ada dua orang, satu yang bernama Evan, ya, dia menyampaikan bahwa 40 itu punya Ijong, ini Evan yang ngomong ya, dan juga 60 itu punya Evan. Dan Ijong menyampaikan bahwa dari itu dia cuma 10 aja. Ini katanya Ijong nih di dalam BAP saudara saksi. Nah ini gimana nih? Agak berbeda nih dengan yang saudara sampaikan. Jadi kalau seingat saya ya, jadi kalau memang ini nggak ada kendala yang di bawah 100 itu bisa masuk semua ke Indonesia itu, jadi memang pembagiannya seperti itu. Jadi mungkin karena ada bisa lolos itu hanya sebagian, makanya mungkin ada perubahan itu. Mungkin ada perubahan itu ya. Ya, karena kan dari 100 itu yang bisa lolos itu di awal hanya 50. Iya. Yang 50 kan masih ditahan oleh pihak Bea Cukai. Nah, jadi disitulah mungkin ada perubahan itu. Ya, karena di sini dari 100, ini katanya Evan ya, dari 100
40 itu memang buat Ijong, 60 milik Evan. Ya maksud saya, apakah saudara kembali ke BAPI atau sesuai dengan keterangan saksi yang 50 tadi? Kalau memang begitu mungkin gini, saya mungkin lupa ya. Jadi kan 50-50 dan 60-50 itu nggak begitu jauh ya. Betul. Mungkin kalau memang dari mungkin jadi penguatan kalau memang Evan berkata 60 milik dia, 40 untuk Ijong ya sekitar segitulah. Segitu ya. Dan ini juga saudara Jonathan Frisi, Ijong menyatakan bahwa dia hanya 10. Jadi ada keterangan yang berbeda lah ya. Si siapa? Evan bilang 40 ke Ijong bilang 10. Jadi keterangan saksi ya. Oke. Tapi semua yang 50 itu nggak ada yang ketemu ya? Dari 50 itu enggak, tidak, yang sudah lolos itu tidak. Baik. Saya coba summary ya, berarti dari 100 50 itu tidak ditemukan, 50 yang ditahan itu hanya 8 yang dilakukan lab ya, sebagai case sampling ya. Oke. Kemudian tadi saksi juga menyatakan bahwa sebenarnya ada perkara lain ya. Apakah saudara Ijong itu juga termasuk di perkara lain? Setahu saya itu yang untuk saudara Evan sendiri. Saudara Evan sendiri? Iya. Oh, saudara Evan ada perkara yang lainnya ya? Iya. Sepengetahuan saksi dari pembicaraan ini, atau sementara cukup ya? Menambahkan yang mulia, saudara saksi menyampaikan bahwa alasan dari 100 P ditahan itu kenapa ya saudara saksi? Karena ditahan di bea cukai itu alasannya karena apa? Memang sepengetahuan saya, tadi juga buat informasi dari bea cukai, setiap orang itu ada batas maksimalnya untuk membawa sebuah zat. Dan itu hitung-hitungannya tugas bea cukai lah yang tahu ya, makanya boleh dibawa keluar 50 oleh saudara Barun dan 50 itu masih ditahan. Seperti itu. Berarti alasan ditahannya karena yang dibawa oleh terdakwa Barun itu melebihi dari kapasitas orang normal untuk membawa nitrit cairan. Ya. Kategori itu berlaku sebenarnya kalau ini vape biasa ya. Iya. Nah itu kalau vape biasa itu seperti itu. Kalau misalnya kita bawa vape yang tidak ada kandungan kemudian itu ya begitu atau Iya. Maksudnya ini kan kenapa 50 yang diletakkan mungkin ada di rumah ya vape biasa terlihat kasat matanya. Saudara saksi melihat nggak kemasan dari liquid yang dibawa terdakwa Bahrun dari Kuala Lumpur? Iya, saya melihat. Bisa dijelaskan nggak kemasannya seperti apa? Kalau kemasan itu ya sama seperti vape pada umumnya sih. Seperti vape pada umumnya? Iya. Jadi memang kalau yang saya tadi bilang kalau untuk mengetahui zat aslinya kan harus di lab. Cuma kalau secara kasat mata itu ya sama seperti vape yang di pasaran gitu. Oke. Kalau pengetahuan saksi itu kan seperti ada di pasaran. Kalau kita bungkus rokok atau apa itu kan ada jenis zat kandungan yang dalam rokok atau ringan tersebut, vape tersebut. Sepengetahuan saksi di kemasan yang ditemukan saksi dibawa oleh terdakwa Bahrun dari Kuala Lumpur, ada nggak jenis kandungannya etobidet atau zat obat keras? Kalau untuk bentuk kemasan itu saya hanya melihat warnanya aja, warna-warni gitu kan. Tapi kalau untuk tulisannya saya nggak begitu baca. Oke, tapi tadi seperti yang saudara saksi sampaikan itu sama seperti yang dijual di pasaran, seperti itu ya? Iya, gitu. Saudara saksi melakukan tes urin ya terhadap para terdakwa pada saat penyidikan penangkapan itu? Untuk yang cek urin bukan saya. Tapi Bukan. memang biasanya memang selalu dilakukan cek urin. Oke. Sepengetahuan saksi ya, kalau misalnya orang yang menggunakan etobidet ini, itu tes urinnya itu karena dia kan bukan masuk ke narkotika maupun psikotropika ya. Kalau tes urin itu bisa jadi positif atau negatif sepengetahuan saksi? Kalau setelah menggunakan itu ya,
Kalau intermediate ini saya kurang begitu paham ya, dalam arti karena dia masih kategori obat keras ya. Iya. Jadi sebenarnya saya mesti cek dulu lagi kalau untuk itu, karena saya nggak mau takut salah ya. Baik. Dalam arti memang dia kategori obat keras, untuk urinnya saya belum bisa jawab sekarang. Tapi kalau tes urin itu memang untuk mengetahui adanya apa itu narkotika atau psikotropika itu pasti kelihatan di situ ya. Iya, karena kan kadang yang tes urin yang beredar di pasaran itu kan memang dibuat Baik. untuk melakukan pengecekan terhadap zat-zat narkotika. Iya. Jadi mungkin nanti kalau memang untuk cek zat rekombinan nanti ada lagi tuh seperti itu. Karena kalau yang di pasaran dipakai untuk mengecek urin orang yang menggunakan intermediate itu bisa aja negatif. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi perlu pendalaman lagi, tergantung alat cek urinnya juga kan yang harus dipakai itu. Oke. Kalau tahu saksi alat untuk cek urin rekombinan ini memang khusus ya? Ya, setahu saya sih kalau yang berada di pasar itu hanya untuk yang narkoba itu kayak Jadi di pasaran nggak ada ya untuk tes urin khusus rekombinan ini belum ada ya? Belum pernah ya? Yang ada ganja, sabu, narkotika yang pada umumnya. Iya. Izin dikit aja Bu ya. Ya, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara saksi ini tim lapangan ya. Saudara saksi di BAP-nya saya lihat juga melakukan mengamankan bahasanya, melakukan penangkapan mungkinnya ke PR, DPR bahkan dan si Evan ya. Kalau untuk Jonathan Fezi, Ijong, saudara saksi ikut melakukan penangkapan juga? Iya, saya juga itu. Apakah dalam penangkapan tersebut ada resistance atau hal yang ini dari si Ijong bagaimana pada saat itu? Kooperatif. Kooperatif ya, pada saat itu kooperatif ya. Nah, kemudian saudara Ijong ini dalam setiap pemeriksaan itu bagaimana? Apakah ada hal-hal yang disembunyikan, terkesan ini saudara saksi tahu nggak? Kalau untuk pemeriksaan kan penyidik ya Pak. Oh iya, nah, bukan satu tim gitu ya, beda ya. Iya, Tapi itu selama yang ini dia bisa jawab ya. Oh iya. Izin melanjutkan ya, saudara saksi tadi mengatakan ada 50 yang disita oleh pihak bea cukai, dari 50 itu kemudian 8 dilakukan pemeriksaan. Berarti ada sisa 42 nih yang bisa mungkin saudara saksi jelaskan apakah dilakukan uji klinis juga atau bagaimana? Yang tadi saya sampaikan diambil sampel aja Pak. Jadi yang sisa itu kemungkinan memang tidak dilakukan uji lab lagi. Berarti hanya 8 yang bisa saudara saksi pastikan diuji lab, tapi yang untuk 42-nya saksi bisa jelaskan tidak dilakukan uji lab. Iya. Dari 42 berarti karena tidak dilakukan uji lab, apakah bisa saksi jelaskan? Apakah bisa diterangkan secara klinis mengenai kandungan-kandungan yang ada di 40 vape tadi, apakah ada mengandung ethylmidate juga atau bagaimana? Jadi kan diambil sampelnya aja Pak. Jadi kalau memang yang diambil sampel ya memang tidak bisa saya sampaikan juga karena yang di data itu dari 8 itu, makanya diambil sampel. Berarti yang bisa dipastikan hanya yang diambil sampel saja. Oke, tadi juga saudara saksi menjelaskan saudara saksi juga ikut mengamankan dan melihat juga ya barang bukti yang diserahkan oleh pihak bea cukai ada 50 pieces. Itu. Nah, 50 itu bisa saudara saksi terangkan nggak apakah varian rasanya sama 50 ini atau berbeda-beda? Memang ada beberapa rasa. Seingat saya itu ada sekitar 3 atau 4 rasa. Cuma saya lupa nama-nama rasanya itu. Itu bisa kelihatan beda itu karena dari packagingnya juga beda dari warna packagingnya. Oke. Lalu yang saya mau sampaikan juga keterangan saksi yang mengenai ada grup WhatsApp yang bernama Berangkat. Yang tadi kan sudah saksi jelaskan. Nah, apakah di grup WhatsApp itu juga saudara saksi bisa melihat ada pembicaraan mengenai varian yang rasa apa itu untuk siapa? Ada di situ disebutkan juga dan ada berapa banyak, terus ada rasa-rasa apa aja itu disebutkan di grup itu ada. Iya, maksud saya gini, tadi kan saudara saksi menjelaskan dari 100 web itu kan 50 punya Evan, 50 punya JF. Lalu saudara saksi juga menjelaskan bahwa
dari saudara saksi temukan barang bukti itu ada berbagai varian massa. Nah, dari 100